Dan setelah kainnya dibuka, kainnya itu merupakan celana panjang ya. Ternyata di dalamnya ada kepala seorang laki-laki. Hai semuanya, terima kasih telah mengklik video ini. Aku Nadia Ayu dan selamat datang kembali. Gimana nih kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Dan senantiasa dalam lindungan Tuhan dimanapun kalian berada. Amin. Salah satu kasus pembunuhan berantai yang hingga kini masih belum terpecahkan adalah kasus yang terjadi di Cleveland, Ohio, Amerika Serikat antara tahun 1934 hingga 1938. Peristiwa ini terjadi di daerah kumuh Kingsbury Run dan selama hampir 5 tahun kejahatan berlangsung, sang pelaku tidak benar-benar bisa terungkap. Kasus pembunuhan berantai ini setidaknya telah menelan 12 korban jiwa dan semuanya dihilangkan nyawanya secara brutal. Ini dia kisah The Mad Butcher of Kingsbury Run. Pada tahun 1930-an, Kingsbury Run merupakan area kumuh nan suram yang terletak di Cleveland, Ohio, Amerika Serikat. Saat itu, banyak orang di sana kehilangan pekerjaan dan mengalami kesulitan ekonomi hingga mereka menjadi gelandangan sebagai dampak dari The Great Depression yang tengah melanda Amerika. Para gelandangan tersebut lalu mendirikan rumah-rumah kumuh di lahan kosong Kingsbury Run. Sementara itu di wilayah sebelah timur yang disebut Roaring Third, gak jauh dari kawasan pemukiman kumuh itu, tempatnya dipenuhi dengan bar, tempat perjudian, dan juga rumah bordil. Bisa dibayangkan ya betapa kacau dan tidak idealnya tinggal di sana kala itu. Memasuki tahun 1934, lebih tepatnya bulan September, Kingsbury Run kini dianggap menjadi tempat berbahaya. Ceritanya, seorang pemuda yang sedang memancing di Danau Erie, salah satu danau di sana, tiba-tiba melihat ada sesuatu benda mencurigakan di pinggir danau. Setelah didekati oleh pemuda itu, dia terkejut karena yang nyangkut di pinggir danau itu adalah mayat manusia. Lebih tepatnya seorang wanita, dan mayatnya ini ditemukan dalam kondisi tanpa kepala, serta bagian lutut ke bawahnya itu nggak ada. Pemuda itu pun langsung melapor ke polisi. Menurut polisi yang menangani kasus ini, Kolonel A.J. Pierce menemukan fakta bahwa mayat itu telah disuntik senyawa kimia tertentu yang menyebabkan tubuh korban memerah, keras, dan juga kasar. Jadi meskipun korban ditemukan di pinggir danau yang pastinya terkena air, tubuhnya ini tidak membusuk atau lembek gitu. Pencarian untuk menemukan sisa tubuh korban yang lain pun langsung dilakukan. Namun sekeras apapun usaha polisi, kepala korban belum juga ditemukan dan mayat itu tidak berhasil diidentifikasi. Yang polisi tahu korban adalah wanita berusia 30-an tahun, jadi paruh baya. Korban itu kemudian dikenal dengan julukan Lady Lake. Lady artinya wanita dan Lake danau, wanita yang ditemukan di danau. Saat itu polisi tidak menduga bahwa kasus The Lady Lake ini ternyata bukanlah satu-satunya kasus pembunuhan brutal yang terjadi di Kingsbury Run. Hingga 1 tahun kemudian, pada 1935, muncullah korban kedua. Kenapa bisa disebut korban kedua? Karena mayat korban ditemukan dalam kondisi yang sangat mirip dengan The Lady Lake, yang mana ditemukan dalam keadaan termutilasi dan di dalam tubuhnya telah disuntikan senyawa kimia tertentu. Senyawa kimianya itu apa? Polisi nggak tahu. Mungkin karena kurang majunya teknologi zaman itu ya. Gimana pun juga kasusnya ini kan terjadi tahun 1930-an. Korban kedua itu teridentifikasi sebagai pria berusia 20-an tahun. Dan saat ditemukan, mayat korban ini seperti sudah dibersihkan terlebih dahulu, gak ada darah atau semacamnya, sebelum diletakkan pelaku di lokasi dia ditemukan itu. Korban ditemukan dalam kondisi telanjang dan hanya memakai sepasang kaos kaki. Kolonel A.J. mengkonfirmasi bahwa kematian korban ini akibat dipenggal kepalanya, seperti korban pertama, kemudian dimutilasi. Saat sidik jari korban berhasil diidentifikasi, polisi akhirnya mengetahui siapa korbannya itu. Dia adalah Edward Andersey, pria berusia 28 tahun. Edward punya serangkaian rekam jejak kriminal dan diketahui kerap mengunjungi rumah bordil di Roaring Third.
Tak berselang lama, kasus serupa pun kembali terjadi. Korbannya merupakan pria berusia 40-an tahun dan ditemukan dalam keadaan termutilasi serta alat kelaminnya dikebiri. Lagi-lagi, tubuh korban juga disuntik cairan kimia. Sementara itu, korban ini diduga telah meninggal beberapa minggu sebelum tubuhnya ditemukan. Jadi ada kemungkinan mayat korban ini disimpan dulu oleh sang pelaku sebelum ditaruh di situ. Atau kemungkinan kedua, mayat korban ini sudah lama diletakkan di tempat dia ditemukan, namun baru ketahuannya sekarang. Penemuan para korban ini menandakan bahwa serangkaian kasus di area Kingsbury Run telah dilakukan oleh pelaku yang sama dan bukan sekedar pembunuhan biasa ya udah jelas. Namun levelnya udah masuk pembunuhan berantai dan kasusnya ini pun dikenal dengan julukan The Mad Butcher of Kingsbury Run atau Cleveland Torso Murder. Next, beberapa bulan kemudian, pada Januari 1936, polisi kembali menemukan tubuh seorang wanita yang terbungkus kertas koran. Dibungkusnya itu rapi, nggak sembarangan, dan setelah itu dimasukkan ke dalam keranjang. Jadi udah kayak bungkus makanan gitu. Korban ditemukan di samping gedung Hart Manufacturing di Central Avenue. Dan barulah setelah 10 hari pencarian, sisa tubuh korban berhasil ditemukan, kecuali kepalanya. Penyebab korban meninggal lagi-lagi karena dipenggal. Korban wanita itu diketahui bernama Florence Polillo, seorang bartender dan wanita malam. Florence diketahui tinggal di ujung area Roaring Third. Lanjut lagi ke bulan Juni masih di tahun yang sama, dua remaja setempat yang sedang jalan-jalan di jembatan East 55th Street melihat buntelan aneh di dekat jembatan. Karena penasaran, akhirnya kedua remaja itu mendekati buntelan itu dan setelah kainnya dibuka, kainnya itu merupakan celana panjang ya. Ternyata di dalamnya ada kepala seorang laki-laki. Sementara itu, sehari kemudian polisi menemukan sisa tubuh korban. Lagi-lagi mayatnya sudah dalam kondisi bersih, tidak ada darahnya, dan yang gak habis pikir, mayat itu diletakkan di depan kantor polisi pas, jadi di seberang jalan gitu. Sengaja ditaruh di situ sama pelaku. Inilah yang membuat banyak orang kala itu percaya bahwa pelaku serangkaian pembunuhan Kingsbury Run nampaknya sengaja mempermainkan polisi. Nantangin ya pelakunya ini malahan. Dan sayangnya, polisi sama sekali nggak tahu kapan kira-kira mayat korban itu diletakkan di depan kantor mereka karena nggak ada yang lihat juga. Sementara itu, terlepas dari berbagai tes sidik jari yang telah dilakukan, polisi tidak bisa mengungkap identitas korban. Rapi banget ya pelakunya ini, sampai polisi dan masyarakat terus-terusan bisa dikelabui. Rasanya pelaku selalu selangkah lebih maju daripada polisi. Sekarang kita masuk ke bulan Juli 1936, di mana mayat lain lagi-lagi ditemukan. Kali ini korbannya adalah pria berusia 40-an tahun dan tubuhnya ditemukan di hutan dekat Clinton Road. Sementara itu, kepala korban ditemukan beberapa meter dari lokasi tubuhnya dibuang. Dan kali ini, menilai dari bekas darah yang ditemukan di tanah, diduga kuat korban dibunuh di tempat tubuhnya ditemukan itu. Ini berbeda dari korban-korban sebelumnya ya. Serangkaian kasus mengerikan ini pun masih terus berlanjut. Sekitar 2 bulan kemudian, pada September 1936, mayat seorang pria tak dikenal ditemukan di selokan. Anggota tubuh yang ditemukan itu adalah bagian pinggang ke bawah, sementara bagian perut ke atas nggak tahu kemana. Korban berusia 20-an tahun itu meninggal karena dipenggal. Karena metode penghilangan nyawa dan mutilasinya yang sangat rapi, dilihat dari luka leher ataupun luka di bagian-bagian tubuh korban, Kolonel AJ menduga bahwa sang pelaku merupakan orang yang tahu betul tentang anatomi tubuh manusia. Jadi bukan dilakukan oleh orang sembarangan atau amatiran ya. Dan karena kasusnya ini telah berjalan 3 tahun tapi belum juga terungkap siapa pelakunya, di akhir tahun 1936, beberapa petugas polisi, terutama yang menduduki posisi penting pada investigasi kasus pembunuhan berantai di Kingsbury Run ini pun diganti. 2 detektif baru yang ditempatkan dalam kasus ini yaitu Peter Merylo dan Martin Zulowski.
Sementara Kolonel A.J. Pierce digantikan oleh Kolonel Sam Gerber. Investigasi kasus ini sekarang juga dipimpin oleh Elliot Ness. Elliot Ness ini adalah agen top istilahnya, karena di bawah kepemimpinannya, dia berhasil menangkap Al Capone yang merupakan gangster terkenal Amerika. Mungkin beberapa di antara kalian udah pernah dengar namanya Al Capone ya. Jadi gak main-main ya ini. Para petugas polisinya semua unggulan. Sayangnya setelah perombakan di kepolisian ini, mereka masih kewalahan juga untuk menemukan pelaku. Dan korban juga terus berjatuhan. Makin was-was ya tentunya masyarakat. Apalagi korbannya itu acak, bisa pria ataupun wanita. Udah ekonomi warga di Kingsbury Run ini sulit, hidupnya pada susah. Sekarang ada serial killer yang berkeliaran. Tahun depannya, pada Februari 1937, setengah bagian atas tubuh seorang wanita ditemukan. Korban adalah wanita berusia 20-an tahun dan identitasnya tidak berhasil terungkap. Barulah 3 bulan kemudian, sisa tubuh korban yang lain ditemukan. Berlanjut ke bulan Juni di tahun itu, seorang remaja tidak sengaja menemukan tengkorak manusia yang diletakkan di jembatan Lorraine Carnage. Di samping tengkorak itu ada sebuah karung goni yang setelah diperiksa berisi sisa-sisa kerangka wanita kulit hitam berusia 40-an tahun. Dari pemeriksaan gigi, wanita itu diidentifikasi sebagai Rose Wallace. Bulan depannya, pada bulan Juli, korban selanjutnya ditemukan. Kali ini korban berjenis kelamin laki-laki dan badan tanpa kepalanya ditemukan mengapung di sungai Cuyahoga. Korban berusia 30-an tahun itu ditemukan dalam kondisi perut yang hancur dan jantung robek. Sementara itu, identitasnya tidak diketahui. 1 tahun selanjutnya, pada April 1938, korban lain ditemukan di lokasi yang sama dengan korban sebelumnya, yaitu di sungai Cuyahoga. Kali ini yang ditemukan adalah kaki korban saja. Barulah sebulan kemudian, anggota tubuhnya yang lain ditemukan di dalam karung goni. Lanjut ke bulan Agustus, masih di tahun yang sama, polisi lagi-lagi menemukan korban baru. Kali ini korbannya adalah wanita dan tubuhnya dibungkus dengan selimut yang lusuh. Sementara kaki dan tangan korban ditemukan di tempat terpisah, yaitu diletakkan di sebuah box dan luarnya dibungkus kertas lalu diikat dengan karet gelang. Pokoknya bener-bener sesuka hati pelakunya aja ya ini. Gimana caranya dia membuang para korbannya? Ada yang cuma digeletakin gitu aja, atau dimasukin ke karung goni, ada juga yang dihanyutkan ke sungai. Pelakunya ini gak punya hobi yang berfaedah atau apa gitu. Masa kerjaannya pilih ngebunuhin orang. Saat polisi sedang mencari anggota tubuh yang lain karena belum lengkap, mereka dikejutkan dengan penemuan mayat manusia yang lain, di mana kali ini mayatnya diletakkan beberapa meter gak jauh dari jendela tempat kerja Elliot Ness. Diletakkan deket kantor polisi lagi itu. Bener-bener pelakunya ini gak takut sama polisi ya. Malah kesannya nantangin. Kejadian ini menyebabkan petugas berwenang kehilangan kesabaran dan marah luar biasa. Hingga pada tengah malam tanggal 18 Agustus 1938, Elliot Ness beserta 35 petugas polisi dan detektif mengepung area Kingsbury Run. 300 penduduk setempat diusir dan Elliot Ness memerintahkan polisi untuk membakar puluhan hingga ratusan rumah kumuh di sana. Diratain semua tanpa pandang bulu. Aksi ini pun tentunya mendapat kritikan keras dari pers dan juga masyarakat. Namun ajaibnya, setelah pembakaran itu, tidak ada lagi korban yang ditemukan polisi. Seolah-olah udah selesai aja kasus pembunuhan berantainya. Sementara itu pada bulan Desembernya, muncul sebuah surat anonim dan ditujukan untuk kepala polisi Cleveland, di mana surat itu diduga dikirim oleh pelaku. Di dalam surat itu, pelaku mengatakan bahwa polisi kini bisa beristirahat karena dia telah menghentikan segala aksi kejahatannya. Pelaku mengatakan dirinya merasa bersalah telah melakukan tindakan kejahatan pada para korban. Tapi menurutnya, itu semua dilakukan untuk uji coba sainsnya. Menurutnya, para korban hanyalah tikus percobaan yang bisa dia temui di jalan dan tidak akan ada yang merindukan mereka jikapun mereka menghilang. Kalau dilihat dari surat ini, dan jikapun surat ini beneran asli dari pelaku ya, berarti memang pelakunya itu bukanlah orang biasa. Atau mungkin ya
seorang tenaga medis seperti dokter atau ilmuwan yang tahu persis anatomi tubuh manusia seperti dugaan polisi. Selama bertahun-tahun kasus pembunuhan di Kingsbury Run berlangsung, polisi setidaknya telah menginterogasi 9.100 warga. Hingga akhirnya tersisa 2 terduga pelaku kuat, yaitu Frank Dolezal dan Francis A. Sweeney. Pada Juli 1939, Sheriff County Martin O'Donnell menahan Frank Dolezal atas kasus penghilangan nyawa Florence Polillo. Kalau kita ingat, Florence ini merupakan korban keempat dari serangkaian pembunuhan berantai di Kingsbury Run. Frank diketahui telah lama tinggal dengan Florence dan hasil interogasi menyatakan bahwa dia mengenal Edward Addressy dan Rosie Wallace, kedua korban lain dari pembunuhan berantai. Karena kebetulan ini, polisi menduga bahwa Frank lah pelaku serangkaian kasus penghilangan nyawa yang terjadi. Dan setelah beberapa kali diinterogasi, Frank akhirnya mengaku bahwa dialah pelakunya. Namun sebelum dia sempat menjalani persidangan, Frank ditemukan meninggal karena gantung diri di selnya. Setelah kematiannya, hasil otopsi menyatakan bahwa 6 tulang rusuk Frank telah hancur dan diduga ini akibat dia dianiaya saat sedang ditahan. Karena pas ditangkap dia itu segar bugar. Hal ini membuat publik berspekulasi bahwa Frank selama ini telah membuat pengakuan palsu karena dirinya diancam dan dianiaya, hingga akhirnya Frank mengakui kejahatan yang mungkin saja tidak dilakukannya. Terduga pelaku kedua yaitu Francis A. Sweeney yang merupakan seorang dokter. Selama Perang Dunia ke-1, Francis adalah tentara medis dan bertanggung jawab untuk mengamputasi anggota tubuh tentara-tentara perang yang sudah tidak bisa diselamatkan atau lukanya udah parah. Jadi tentunya Francis sangat hafal anatomi tubuh manusia ya. Kriterianya pas dengan dugaan pelaku pembunuhan Kingsbury Run. Dia secara khusus diinterogasi langsung oleh Elliot Ness, dan Elliot yang meyakini bahwa pelaku sebenarnya telah ditemukan, terus memberikan tekanan pada Francis. Sayangnya, Francis Sweeney ini merupakan keponakan dari seorang anggota Kongres Amerika, jadi orang yang punya kedudukan tinggi gitu ya, yaitu Martin Sweeney. Martin menyatakan bahwa Elliot Ness telah menangkap orang yang salah dan Elliot telah gagal mengungkap kasus ini. Hasil pemeriksaan kejiwaan kemudian menyatakan bahwa Francis menderita gangguan jiwa tertentu hingga dirinya harus direhabilitasi di rumah sakit jiwa. Elliot Ness pun tidak bisa berbuat banyak ataupun melakukan investigasi lebih lanjut pada Francis. Karena kalau seseorang dianggap mengidap gangguan jiwa tertentu, maka dia akan dibebaskan dari segala tuntutan pengadilan karena secara kejiwaan dianggap tidak mampu untuk menjalani persidangan. Jadi, apakah Francis Sweeney lah pelaku sebenarnya? Hingga akhir tidak diketahui ya. Mulai tahun 1939, serangkaian pembunuhan di Kingsbury Run telah berhenti. Dan seiring berjalannya waktu, kasus-kasus tersebut seolah menguap begitu saja tanpa pernah diketahui siapakah pelaku sesungguhnya. Kasus The Cleveland Torso Murders hingga kini masih belum terpecahkan. Jadi menurut kalian, apakah pelakunya merupakan salah satu dari terduga yang tadi aku sebutin? Atau ada kemungkinan pelaku lain yang hingga kini masih belum terungkap polisi? Komen di bawah ya. Jadi itu tadi kasus yang sempat menggemparkan Cleveland pada tahun 1930-an. Sayang banget meskipun para korban telah berjatuhan dan bahkan ada yang ditemukan di dekat kantor polisi, pelaku masih belum juga tertangkap. Entah apakah ini pelakunya memang sudah sangat terampil atau jangan-jangan ada orang dalam di kepolisian yang menutupinya, sampai saat ini masih menjadi tanda tanya ya. Anyway, terima kasih banyak telah menyimak cerita tadi dan silahkan subscribe bagi yang belum. Aku upload video 3 kali seminggu tiap Selasa, Kamis, dan Sabtu. So terus pantengin channelku dan like video ini kalau kalian suka. Aku Nadia Ayu, sampai jumpa di video terbaru selanjutnya.